ESP01 juga dikenal dengan ESP8266 karena pada dasarnya ESP8266 sebagai SoC, System on the Chip, yang memiliki kemampuan untuk terhubung dengan jaringan via Wi-Fi. Selain itu, ESP01 ini bisa bekerja sendiri karena di modul ini sudah tertanam ESP8266 yang dibuat oleh Espressif System. Oh ya, untuk sejarah ESP dari Espressif System saya pernah buat videonya. Yang belum nonton bisa klik di pojokan atas. Kelebihan ESP01 ini tidak lain yaitu merubah mikrokontrol seperti Arduino untuk terhubung ke Wi-Fi. ESP01 ini dikenalkan pada tahun 2014 dan sampai sekarang muncul ESP12 yang ditanamkan di Node MCU dan banyak lagi seri ESP lainnya. Walaupun begitu, ESP01 ini tetap menjadi pilihan para hobi IoT untuk menggunakan Wi-Fi di mikrokontrol. Di ESP01 ini juga ada dua jenis yaitu ESP01 dan ESP01S. Tentu perbedaan versi ESP01 ini memiliki upgradean dari sisi RAM-nya yang dimana dari 0,5 MB ke 1 MB. Teman-teman bisa lihat pinout ESP01 ini. Seperti pembahasan sebelumnya di Node MCU, seri ESP ini sudah bisa menggunakan 3 mode yaitu Station Mode, Access Point, dan bisa juga yang mode ketiga yaitu gabungan antara keduanya. Secara singkatnya, STA terhubung ke jaringan Wi-Fi seperti router, dan Access Point berarti ESP difungsikan sebagai Wi-Fi tethering seperti di smartphone. Dan mode ketiga yaitu gabungan dari STA dan AP. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ESP01 untuk 2 mode saja yaitu STA dan AP. Karena untuk mode ketiga yaitu Boot Mode, sama saja memang Boot Mode memiliki 2 mode sekaligus, tetapi jika kita terhubung di satu mode maka mode lainnya tidak akan dapat digunakan. Maka itu saya fokus ke 2 mode yaitu Station Mode dan Access Point. Sebelum menggunakan ESP01 ini kita akan coba ESP01 ini menggunakan perintah HT Command yang bertujuan untuk mengetahui tanggal pembuatan dan upgrade firmware. Siapkan USB 01 seperti ini, terus hubungkan ke PC. Dan lihat COM yang terhubung di PC. Setelah itu setting COM di Arduino IDE sesuai COM yang terhubung. Klik serial monitor di pojokan atas dan pilih baud rate 115200. Dan jangan lupa juga ini diganti menjadi NL dan CR. Dan ketikkan AT. Jika muncul tulisan OK, maka dapat dipastikan ESP01 berfungsi. Untuk melihat versi ESP, kita bisa tuliskan AT plus GMR. Dan teman-teman juga bisa mengecek ESP menggunakan mode apa. Ketikkan AT plus CW mau tanda tanya. Dan ini adalah tabel perintah AT Command yang teman-teman bisa coba sendiri. Sekarang kita masuk ke percobaan pertama di STA atau Station Mode dan diperuntukkan on-off listrik 220 volt AC. Di mana ESP01 ini sebagai kendali untuk modul relay. Di sini saya menggunakan app Blink. Sebelum ini teman-teman harus upgrade library ESP dan Blink ke Arduino IDE. Teman-teman bisa lihat potongan video dari video saya yang sebelumnya. Jika sudah buka Arduino IDE, pilih dan klik menu File, Reference pada bagian Additional Board Manager URL, masukkan link di bawah berikut ini. Untuk linknya saya sudah kasih di deskripsi video ini, jadi tinggal copy paste saja dan klik OK. Setelah itu klik Board Manager pada menu Board Manager. Ketikkan pada filter your search, terus cari ESP8266 by ESP8266 Community. Kemudian klik install. Tunggu beberapa saat sampai proses selesai. Cepat lama ini tergantung dari internet teman-teman. Terakhir pilih close. Dan untuk install library Node MCU ESP8266 sudah selesai dilakukan. Di sini teman-teman harus update library di Arduino IDE supaya kita bisa menggunakan app Blink-nya. Yang pertama klik Sketch, pilih Include Library, klik Manage Library. Di filter pencarian tuliskan Blink. Pilih versi terbaru dan install. Di sini saya sudah menginstal untuk library-nya. Kita lanjut buka app Blink dan setting app-nya.
Di sini saya sudah memiliki akun. Beri nama project teman-teman. Pilih ESP8266, terus Wi-Fi dan create project. Ini adalah token yang akan dikirimkan ke alamat email kita. Pilih button, beri nama Relay. Dan kita gunakan pin GPIO 0 sebagai active flow karena saya menggunakan modul relay seperti ini dan ini adalah active flow. Di sini saya juga membahas kenapa saya menggunakan GPIO 0. Teman-teman bisa lihat skematik rangkaian modul relay ESP ini. Di sini pin untuk relay di pin GPIO 0. Button diperuntukkan sebagai switch dan beri nama hidup dan mati. Siapkan uploader untuk ESP01 seperti ini. Sekarang kita buat code-nya. Pertama masukkan library ESP8266 dan jangan lupa juga library Blink ke code kita. Lanjut tulis karakter, ini digunakan sebagai data type. Di sini copy paste token dari Blink yang dikirim melalui email tadi. Dan ini di input Wi-Fi yang akan terhubung dan di bagian password input password Wi-Fi teman-teman. Lanjut ke void setup, di sini tulis serial begin di 115200 dan Blink begin. Terakhir di void loop tulis Blink run. Lanjut upload code ke ESP dengan cara klik tools pilih board ESP8266 dan port COM yang terhubung dan klik upload. Jika teman-teman gagal upload ke ESP01 seperti ini, maka teman-teman wajib lihat video saya tentang gagal upload menggunakan ESP01. Bisa klik di pojokan atas atau cek di deskripsi video ini. Di sini saya input power 12 volt DC menggunakan power supply ini. Nah, di sini banyak sekali pertanyaan yang masuk untuk memberikan input power untuk modul ini. Di sini menggunakan relay 5 volt. Dan saya lihat di modul ini belum ada step down AMS 117 untuk 5 volt DC. Yang ada hanya untuk 3,3 volt untuk ESP01. Teman-teman bisa lihat skematik modul relay ini lagi. Di sini dapat dilihat menggunakan MOSFET 7002 setelah keluaran PC 817. Dari MOSFET langsung ke dioda Zener yang terhubung ke coil relay. Dapat dilihat coil relay tertulis 3,3 volt. Maka itu relay ini menggunakan 3,3 volt untuk mengaktifkan coilnya. Makanya di modul ini tidak tertanam step down DC 5 volt karena sudah ikut dengan 3,3 voltnya. Teman-teman bisa ukur coilnya di bagian relay. Saat relay on terbaca sekitar 3 volt DC. Makanya di sini saya bisa menggunakan input power 12 volt DC. Tapi saya sarankan menggunakan input 5 volt DC. Karena percobaan kali ini kita mengontrol listrik AC 220 volt dan kebetulan saya memiliki power supply 12 volt DC dan pin ini terdapat sumber AC 220 volt jadi kita gunakan saja untuk di outputan COM di relaynya. Bisa ikuti rangkaian ini. Jika berhasil diupload maka lampu akan on off seperti ini. Di sini saya juga tambahkan value display untuk relaynya supaya kita tahu relay kita ini active high atau active low. Lanjut menggunakan mode access point. Di cara kedua ini teman-teman tidak perlu lagi membuat code-nya. Jadi tinggal klik-klik langsung jadi. Siapkan Arduino Uno, breadboard, kabel jumper, dan relay satu channel seperti ini. Ini relay low level, jadi dia akan membaca 0 sebagai on dan 1 sebagai off. Teman-teman bisa ikuti rangkaian ini. Tahap selanjutnya teman-teman buka remote xy.com.
Buka di bagian editor. Ini adalah tampilan awal dari webnya. Yang pertama, kita ke properties. Di bagian kanan, klik konfigurasi. Pilih Wi-Fi access point. Lanjut pilih kontrol Arduino dan modul ESP01. Tahap akhir pilih aplikasi code yang digunakan. Di sini kita gunakan Arduino IDE. Masuk ke modul interface, pilih hardware serial port RTX di pin 0 dan 1. Baud rate di 115200. Setting juga nama Wi-Fi access point. Di sini saya beri nama Atmo Production dan passwordnya. Di bagian port biarkan default saja. Lanjut setting tampilan app kita. Kita bisa rubah background serta tampilan layarnya. Jika sudah, tinggal drag and drop saja kontrol yang diinginkan. Di sini saya menggunakan switch. Teman-teman juga bisa menambahkan indikator di app-nya, tapi saya hanya menggunakan switch saja pada kesempatan kali ini. Beri nama switch kita. Di sini saya beri nama lampu kamar. Setting juga switch ini seperti warna dan caption on dan off relay. Dan setting pin untuk Arduino Uno. Di sini saya menggunakan pin 13. Tahap akhir klik get source code. Boom, teman-teman sudah dapat code-nya. Puja kerang ajaib. Jadi tinggal copy paste ke Arduino IDE. Tapi sebelum itu teman-teman harus memasukkan library-nya. Jadi teman-teman bisa download library-nya di Remote XY. Klik download Remote XY library. Pilih library terbaru. Klik scat include library add zip. Cari library yang teman-teman sudah download tadi. Dan kita sudah berhasil memasukkan library Remote XY. Langkah selanjutnya copy paste code dari web Remote XY dan upload code-nya ke Arduino. Dengan cara klik tools, pilih board Arduino Uno dan COM yang terhubung. Jangan lupa juga teman-teman harus download app-nya di Play Store maupun di App Store. Setelah di-download, hubungkan smartphone ke ESP01 dengan SSID yang kita tadi buat. Di sini saya hubungkan ke Atmo Production dan password default. Buka app dan klik connect. Maka hasilnya kita bisa on off lampu menggunakan access point di ESP01 dan Arduino Uno. Tapi di sini saat saya geser ke on, lampu off dan sebaliknya. Karena di code-nya menggunakan Activate untuk relaynya. Secara sederhana, 1 untuk on dan 0 untuk off. Untuk mengatasi ini yang paling sederhana yaitu menggunakan relay Activate atau merubah tampilan app-nya. Di sini saya merubah tampilan app-nya untuk menjadi on untuk mati dan off untuk hidup. Klik get code dan copy paste ke Arduino IDE dan upload. Maka hasilnya seperti ini.